Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini anak-anak? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, pada pertemuan pertama kali ini kita akan membahas mengenai pelajaran kedua, yaitu senangnya belajar surat An-Nasr. Namun terlebih dahulu, mari kita berdoa dengan harapan semoga apa yang kita harapkan pada pagi hari ini tambah ilmu kita dan serta diberikan pemahaman yang baik. Silakan tangannya diangkat semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, setelah kalian melihat video ini, Pak Huda harapkan kalian bisa memahami makna Quran surat An-Nasr, membaca kalimat-kalimat dalam Quran surat An-Nasr, dan bisa menulis kalimat-kalimat dalam Quran surat An-Nasr. Surat An-Nasr diambil dari ayat pertama. An-Nasr artinya adalah pertolongan. Idza jaa nasrullahi wal fath. Diambil dari ayat pertama surat An-Nasr. Surat An-Nasr merupakan urutan ke-110 dalam Al-Quran. Dan surat An-Nasr terdiri atas 3 ayat. Surat An-Nasr ini diturunkan di kota Mekkah setelah surat At-Taubah. Namun, surat An-Nasr tergolong dari surat Madaniyah karena surat ini turun setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah. Jadi, surat An-Nasr diturunkan di kota Mekkah, namun waktunya turun setelah Rasulullah hijrah, maka dinamakan surat Madaniyah. Baik, mari kita baca bersama surat An-Nasr, basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Jadi anak-anak, dalam asbab nuzulnya daripada surat An-Nasr turun, ada riwayat yang mengatakan bahwa kemenangan itu pada saat terjadi perang Badar. Allah sudah menjanjikan bahwa umat Islam pada saat itu yang berjumlah 300 dan melawan kafir Quraisy sebanyak 1000. Namun Allah memberikan pertolongan, di akhirnya mendapat kemenangan di perang Badar tersebut. Dan ada juga riwayat yang mengatakan bahwa ayat pertama ini, kata Al-Fath, itu terjadi pada saat Fathu Mekkah, di mana ketika Rasulullah SAW kembali ke Mekkah, setelah banyak orang berbondong-bondong untuk memasuki Islam, hinggalah turun ayat kedua, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Jadi setelah Rasulullah SAW memasuki Mekah, maka saat itulah banyak orang dari mereka
berbondong-bondong masuk Islam. Lalu ayat ketiga, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya, sungguh Dia Maha Penerima taubat. Jadi jika umat Islam mendapat suatu kemenangan yang tidak hanya lain adalah itu semua merupakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohon ampunan kepadanya, sungguh Dia menerima taubat. Dari ayat surat An-Nasr beserta terjemahan di atas anak-anak bisa kita simpulkan pokok-pokok isi surat. Yang pertama adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan datang dan Islam akan mendapat kejayaan. Yang kedua, perintah Allah kepada orang beriman agar bertasbih, memujinya dan minta ampun kepadanya jikalau terjadi peristiwa yang menggembirakan. Jadi teladan yang bisa kita ambil jika kita mendapat suatu keberhasilan atau kemenangan, hendaklah kita bertasbih, bertahmid dan beristighfar. Kita bersyukur kepada Allah. Tidak hanya lain, hal itu merupakan pertolongan dan kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta kita beristighfar. Tujuannya untuk apa? Baik atas kemenangan yang kita dapatkan tidak boleh sombong. Untuk tetap minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Dengan harapan kalian bisa memahami semuanya. Silakan, setelah ini ada tugas yang harus kalian kerjakan. Namun sebelum tutup kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.